sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, segenap pengurus dan anggota Taklim Khairatul Nisa. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang gak pernah berhenti, selalu dicurahkan untuk diri kita, dan kita gak mampu menghitung nikmat tersebut. Boleh angkat tangan siapa yang bisa menghitung nikmatnya iman? Boleh angkat tangan siapa yang bisa menghitung nikmatnya Islam? Nikmatnya umur, nikmatnya rizki, nikmatnya kesehatan, nikmatnya ilmu. Bukan surat 16 ayat 18 karena nggak bisa. Surat 16 ayat 18 An-Nahl. Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup menghitungnya. Jadi Allah sudah menetapkan, memang kita nggak sanggup menghitung. Kalau saja sanggup, pasti sudah ada yang angkat tangan. Berarti kalau bahasanya anak Surabaya nggak entos, kita. Nah, kalau nggak entos untuk menghitung nikmat Allah itu, maka sebaik-baik kita itu bersyukur saja. Bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Dan ini Allah letakkan di surat 14 Ibrahim ayat ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumkan, barang siapa mensyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagi. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Oleh karena itu bersyukur saja. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya benar-benar dijadikan hamba yang abd dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Ini selalu saya sampaikan, dimanapun, di kesempatan apapun, ketika bisa memberikan, saya selalu mengingatkan, ikuti Rasul. Mengikuti Rasulullah itu 5 hal. Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat agama ini. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, cara berukhuwah. Kalau kita bisa seperti beliau 5 ini, maka kita akan dapat tambahan nikmat dari Allah. Kita akan dirahmati Allah. Kita akan dicintai Allah. Dosa-dosa kesalahan kita diampuni Allah. Hanya dengan mengikuti Rasulullah. Ya. Dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasul Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Bukan. Jadi kalau kita pengen dirahmati Allah, ikuti Rasul. Sedangkan yang di Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan ikuti aku. Maka Rasul sudah mengatakan ikuti aku. Maka siapa yang ittiba pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Maka kalau ada orang bilang saya cinta Allah, tapi tidak nyentuh Rasul belas, itu namanya preketek. Orang mencintai Allah itu mengikuti Rasul. Orang yang mencontoh Rasul mengikuti Rasul, bukti cinta pada Allah. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarga dijadikan oleh Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Selesai. Iya, selesai. Mukotimahnya. Saya belum ceramah. Hari ini tanggal berapa? 12 apa? Tahun berapa? Ada apa dengan bulan ini? Di surat 9 ayat 36 Allah mengatakan minha arba'atul huru dan likat binul qayyim. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, dan Rajab bulan 7. Nah, maka bulan ini adalah bulan yang istimewa. Dan bulan ini punya nama. Ada 2 nama di bulan ini. Yang pertama Muharram, yang kedua apa? Suruh orang Jawa Timur. Syahrullah. Syahru apa? Syahru apa? Syahru bulan. Kalau syahru disadarkan dengan jalalah, syahrullah berarti bulannya. Nah, jadi bulan ini nih luar biasa, bulannya Allah. Nah, karena kejadiannya, peristiwanya di tanggal 10, maka dalam hitungan disebut Asyura. Saking jauhnya Jazirah sama negeri Konoha dan Wakanda, Asyura nih kerumuni Suro. Ya, sehingga karena pakai surah tadi yang ada mistis. Sementara bulan ini tuh luar biasa dahsyatnya. Di mana kedahsyatan bulan ini dibukukan di 2 ayat. Coba buka Al-Baqarah ayat 50. Ya, surah 2 ayat 50. Ya, wa idh faraqna bikumul bahra wa anzaynakum wa aqra'na ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan sehingga kamu dapat selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan untuk Fir'aun sedang peristiwa ini terjadi tanggal 10 Muharram. Ini Nabi Musa dikejar Fir'aun, mentok, gak ada jalan keluar. Kalau orang sekarang dikejar masuk laut, berenang. Zaman Nabi Musa belum ada ilmu berenang. Kalau masih laut pasti mati. Maka saat itulah Allah bukakan jalan keluar. Maka bulan haram itu adalah bulan kemuliaan, bulan pertolongan, bulan perlindungan, bulan penjagaan, bulan kemenangan. Saking hebat banyak. Tapi sama iblis dan bala tentaranya dibelokkan bahwa bulan ini bulan nahas. Padahal dahsyat bulan ini.
Di dalam surat 7 ayat 16, qala fabima agwaltani la'udana lahum siratal mustaqim. Iblis itu bilang, karena engkau memberi aku sesat ya Allah, maka aku akan menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Padahal bulan ini bulan kemenangan, kemuliaan, pertolongan, perlindungan, penjagaan, diganti bulan Nas. Makanya jangan pakai surah. Nah, di belahnya laut ini Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan, Fir'aun masuk ditenggelamkan. Itu peristiwa terjadi di laut Kenjeran. Apa? Oh, laut merah. Saya khawatir tidak Nusantara yang Kenjeran, ya, di laut merah. Ya. Nah, masuk pas. Itu peristiwa yang dicatat di Quran. Peristiwa kedua terjadi sekitar 680 tahun kemudian. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa berapa tahun? 360 tahun. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 320 tahun. Berarti 680 tahun kemudian terulang. Ada peristiwa yang diulang seperti ini. Diletakkan Allah di surat 9. Surat 9 ayat 40. Illa tanzuruhu faqad nasruhullahu id aqrahul ladina kafaru samithnaini id huma fil ghairi id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fanzalallahu sakinatahu alaihi wa ayadanu bidunil lam taruha wa ja'ala kalimatil ladina kafaru sufla wal kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Boleh dibaca terjemahnya? Jika kamu tidak menolongnya, maka mati sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari kamu, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan barang perkaranya malaikat yang tidak terlihat oleh, dan dia menjadikan semua orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Mendengar. Jadi kalau Nabi Musa itu mentok di laut, kalau Rasulullah dikejar kaum kafir Quraisy mentok gunung. Gunung mana? Gunung Anyar, rumput sana ya. Gunung Sur, Jabal Sur. Jadi ketika Rasul dikejar, mentok gunung. Kalau Nabi Musa laut dibelah, kalau Rasul langsung dibuatkan gua. Dibuatkan gua sama Allah. Disuruh masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, apa kalian tahu tadi? Kalimatnya mengirim bala tentara. Bala tentara itu satu atau lebih? Banyak. Maka malaikat saat itu turun ke gua tersebut dan mereka pakai dress code. Malaikat itu pakai dress code loh di Jabal Sur. Apa dress code-nya? Laba-laba. Jadi jangan dikira ini lubang gua, terus ada sarang gitu ya, terus satu di tengah gitu. Bukan, itu Spiderman. Tapi ini gua itu laba-laba di mana-mana. Ini buat sarang, di sini buat sarang, di sini. Jadi tumpuk-tumpuk itu. Itu pasukan Allah dalam bentuk malaikat. Perhatikan ayatnya. Jadi bukan blunder satu di tengah mana. Itu Spiderman yang dodolnya. Bukan. Sehingga malaikat Allah aja sampai memakai dress code-nya laba-laba. Ada yang dress code burung 2 ekor, jantan betina, satunya lagi ada telur, pakai telur. Itu malaikat Allah semua itu. Sehingga mereka akhirnya memikir bahwa tidak mungkin orang masuk ke dalam karena ini pasti akan hancur rusak semua nih laba-laba ini gitu. Nah, jadi itu malaikat Allah.
Sama juga ketika di perang Tabuk sama perang Badar itu juga malaikat pakai dress code loh. Di perang Badar itu kan diparkir tuh. Sebelum berangkat perang tuh ada apel dipimpin Rasul, pengarahan sebelum berangkat ke medan perang. Itu tidak ada satupun yang pakai sorban merah. Tapi saat di peperangan turun, baru tampak banyak sorban merah. Rasul tanya ke Jibril, ya Jibril tapi kan nggak ada yang pakai sorban merah. Kata Jibril, itu malaikat Allah pasukanku. Bayangin, zaman segitu tuh malaikat udah pakai dress code. Ibu-ibu Quratul Nisa kalau pengajian gaya pula niru-niru malaikat. Kerudung pink, baju gamis hitam. Emang Blackpink. Maka disinilah malaikat Allah menolong. Jadi itu bukan pertolongan. Dan ketika di dalam kondisi diamati oleh musuh, kaki Abu Bakar As-Siddiq itu dipatuk ular. Apa yang terjadi di sana ketika dipatuk ular? Dia nangis. Makanya Rasul mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Nah, itu kalimat tadi, jangan takut, Allah bersama kita. Dan ini banyak malaikat Allah. Terus kata Abu Bakar, bukan karena takut, ditunjuk kakinya, ternyata dipatuk ular. Maka Rasul mengadakan tangannya ke langit, walaupun di dalam gua ke atas tuh. Jadi kalau doa itu tangannya ke atas. Kenapa? Innallaha sumastawa alal ars. Karena Allah di ars. Oh, doa ini main basket deh. Doanya begini. Nah, kemudian Rasul memudahkan jarinya ini, terus dioleskan di luka Abu Bakar Siddiq, langsung sembuh. Ikutnya itu menjadi lebih baik. Apa 4 amalan yang ada ditetapkan secara syar'i di bulan Muharram? 1. Buka surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma khadamat ligad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sedang diperbuatnya untuk berikan bertakwalah kepada Allah dan sesungguhnya Allah sangat teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Tuh, jelas kan? Surat 59 ayat 18. Jelas kan? Bahwa di bulan seperti ini, di bulan ini kita disuruh untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan dan mempersiapkan ke depan. Dalam syar'i disebut muhasabah. Ini awal pertama, ya. Ujiannya surat 9 ayat 18. Muhasabah ini dimakmurkan oleh Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dibukukan dalam 2 hadis, Tirmidzi dan hadis rawahu Ahmad. Dengan matan hadis begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil alhisab ghadan wa atatuha anfusakum ayyawan wa tazanu lil abi akbar. Artinya, hisaplah dirimu sebelum kamu nanti dihisap di padang mahsyar. Timbanglah amalmu di dunia ini sebelum kamu nanti ditimbang amalmu di padang mahsyar. Karena sesungguhnya hisap yang kita lakukan setiap pergantian tahun dan amal yang itu akan meringankan nanti di padang mahsyar. Berarti kita harus melakukan introspeksi, muhasabah. Apa yang harus dimuhasabai? 4. 1. Fardu. Kita sering ngecek semua fardu-fardu kita ini. Sudahkah fardu kita itu, contoh sholat nih, sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib
bagi setiap mukmin yang waktunya sudah aku tetapkan. Tapi ternyata kita pakai metode dusar. Tahu bisa? Duhur mepet asar. Kalau enggak metode sarif, asar mepet maghrib. Gitu. Padahal kita disuruh itu. Nah, ini semua diisap. Suruh isap. Setelah itu sunnah. Dan dalam sunnah Rasul juga nggak menjelaskan yang yang luar biasa. Hal-hal kecil-kecil sunnah Rasul yang setiap hari kita lakukan aja suruh hisab. Misalnya masuk masjid di mana ada tulisan suci, itu kaki pertama yang masuk kanan. Begitu keluar dari tulisan yang suci, yang turun harus kiri. Pakai sandal kaki, kalau lepas kaki, pakai baju lengan, kalau lepas lengan, masuk kakus kaki. Nah, itu semua suruh hisab loh. Bayangin, ini fardu sunnah suruh hisab semua. Luar biasa nggak? Dahsyat bulan ini. Yang ketiga, lisan. Lisan kita itu apa sudah seperti yang Allah firmankan di surat 3 ayat 110. Kita tuh makhluk manusia khusus loh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Boleh terjemahnya? Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia selamanya. Kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Nah, itu. Jadi lisan kita tuh harus lisan-lisan yang menyerukan hal-hal yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kita malah jadi anggota DGI. Tahu DGI? Dewan Gibah Indonesia. Gimana mau jadi bagus amalan kita? Mau mulut kita adalah anggota DGI, Dewan Gibah Indonesia. Padahal bilang khutbu kharah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Maka lisan kita harus menyeru hal-hal yang kebaikan. Makanya dirubah nih lisan. Gunakan lisan-lisan yang penuh kelembutan, kebaikan. Kalau ada temennya nyanyi, ya sudahlah. Kalau udah suka nggak usah didengar, udah usah komentar. Suaramu enak mbak, tapi yang mereka nyanyi sampai. Yang satunya nyaut, ikut juga nyanyi. Ngomongnya wes males, tapi demen lagi. Nah ini juga dijaga lisan-lisan seperti ini, karena ini harus dihisap. Gak gampang maidu, ya. Mentang-mentang temennya itu gak mancung dicelup pesek. Pesek. Tiap hari masak kangkung, dipanggil kangkung nanti, ya. Jangan, ya. Gunakan lisan ini dengan kalimat-kalimat yang penuh kelembutan. Ora usah ngisuk, ora usah ngamuk. Nah, yang keempat, amalia di luar ibadah mafdoh. Jadi yang dihisab apa tadi? Fardu, sunnah, lisan, dan amalia. Setelah kita tadi melakukan muhasabah, ternyata menemukan keliru, salah, khilaf, kurang ilmu, nggak entos, dapet itu, maka kita disuruh bertobat. Karena ternyata dari hisab itu cuma dapat dua, baik, benar. Tapi pihak lain banyak, bedik, blebes, bulat, blikset, banggal, budeki, beler, beling, blebes, banyak. Maka kita disuruh tobat. Diperintahkan oleh di surat 66, bukan surat 66 At-Takhir ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum min sayi'atikum yadkhulul jannah. Selain orang yang beriman, bertawakal kepada Allah bertawakal dan yang sembunyi. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cukup. Jadi kalau kita
setan lagi tobat, janji Allah tadi dosa itu ditutup ya, bukan dihapus. Tidak ada dosa dihapus. Karena besok di padang mahsyar Allah mengatakan ini, ya ibadi innama hiya a'malukum usihalakum summa uwafikum iyaha fa'ikraha. Hambaku, ini hadisnya sambil buku oleh Muslim lagi ini. Ini catatan amalmu. Usihalakum summa uwafikum iyaha. Semua sudah tertulis, tersusun rapi. Fa'ikraha, baca itu semua. Siapa yang baca? Mata, hidung, telinga, mulut, kaki, tangan, rambut, kulit. Jiwa sudah nggak bisa berkutik. Karena yang menguasai semuanya apa? Jiwa. Jiwa. Dan jiwa itu ada kalau ada jasad dan ruh. Kalau jasad dan ruh ini terpisah, jiwa terbelenggu. Jadi yang menguasai kita selama ini apa? Jiwa. Mana buktinya? Coba buka surat 91 ayat 7 dan 10. Itu yang ditegur Allah siapa? Wa nafsiyu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan sifat. Apa? Dan demi jiwa. Demi apa? Jiwa. Terus. Serta penyempurnaannya, penemuan ciptaannya, lalu dia menghinakan kepadanya jalan kejahatan dan kemakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Siapa yang dipanggil? Jiwa. Ya kan? Jadi yang dipanggil itu jiwa. Buka surat 89 Al-Fajr ayat 27-28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. 27 sampai 30. Siapa yang dipanggil? Jiwa. Kembali kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan ada hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka besok di padang mahsyar itu yang nggak bisa ngomong jiwa, yang ngomong ruhnya, jasadnya. Jiwa tidak bisa berkutik. Padahal selama hidup yang menguasai, yang atur jiwa. Maka ketika kita suruh bertobat, maka jiwa itu harus bertobat di masa hidup di dunia. Dan tobat itu akan diterima Allah kalau memenuhi SKP. Apa itu? Syarat dan ketentuan berlaku. Ada 7. 1. Menyesali. 2. Karena Allah. Jadi tobat itu harus karena Allah, nggak boleh karena selainnya. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, Rasul bersabda, taubat lil abdihi ila rabbina yaghfir. Bukhari Muslim lagi ini. Tobat seorang hamba diterima sebelum rohnya sampai kerongkongan. Jadi sebelum roh sampai kerongkongan, semua tobat diterima. Maka siapapun yang bertobat, ya, kalau sebelum rohnya sampai kerongkongan, pasti akan diterima Allah. Tapi kalau nggak rohnya sudah di kerongkongan, itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Maka Nabi Fir'aun itu tobat nggak? Tobat, cuman dia sudah minum air laut 2 kentong. Jadi rohnya sudah di kerongkongan, maka tobatnya tidak diterima. Ya. Jadi kenapa Fir'aun itu nggak diterima tobatnya? Itu karena rohnya sudah sampai kerongkongan. Coba dibuka dulu surat 10.
ayat 90. Ketemu? Ayo langsung aja. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, laut merah, lalu Fir'aun dan para tentaranya seperti mereka untuk menganiaya dan meninggal sehingga ketika Fir'aun mati tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Tobat ya. Kaset. Kamar rohnya sudah di. Nah, syarat yang kelima, apabila menyangkut sesama diselesaikan. Diletakkan Allah di surat 24 ayat 22. Surat 24 ayat 22. Dimana orang-orang yang mempunyai kemudian Ya, wala yatali ulil fadli minkum wasa'ati ayatul qurba wal masakina wal muhajirina wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu minta syarat. Kalau mau diampuni dosanya, maafkan orang lain. Kan kalimat Allah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu. Enggak pengen kamu tak ampuni, nih maafkan orang lain. Nah kita ngomong ini, loro hati kuba, gak iso nyepuro, alamat nyenyek tuh di padang desa. Nanti dosa kesalahan kita gak bisa diampuni Allah. Maafkan. Kalau kita punya salah kita minta maaf. Kalau ada orang yang kita maafkan. Ya. Maafkan itu gampang enggak? Siapa bilang gampang? Iblis gak suka kita memaafkan. Sebab orang memaafkan orang lain, jaminannya apa? Surga. Ali Imran 133, 134. Wal jannah arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra. Nah ini wal kadiminal ghaidha wa afina anin nas. Ya. Bersegeralah menuju ampun dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapar maupun sepi, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuh, maafkanlah orang lain. Ya memang tidak gampang, sampai bilang gampang. Apalagi didolimi, berat memaafkan. Mulyono itu saya maafkan, tapi dia harus mengembalikan semua yang dia lakukan. Jadi artinya di sini maafkan saja supaya itu bukan berarti orang korupsi itu kita maafkan, bukan. Kata dia Allah mengatakan kalau menyangkut manusia diselesaikan. Jadi kalau korupsi itu kalau punya diampuni Allah, kembalikan. Bukan cuma dimaafkan aja, kembalikan. Kalau nggak dikembalikan nggak bisa dia, nggak bisa datang benar. Nah, maka yang ke-6, sebelum matahari terbit dari barat. Yang pertama tadi karena Allah, yang kedua menyesali, berjanji tidak mengulangi. Sebelum urus sampai ke rombongan. Sebelum kalau menyangkut sesama diselesaikan. Tolong ya. Jadi kalau ini ada contoh nih, perkara pengajian yang nomor 5 ini ada contoh. Datang ke pengajian kerudungnya bagus banget, Mbak. Bagus banget, keren kerudungnya. Temennya nanya, Mbak, kok api? Tuku nengdi. Pasar Ratu. Dicari di Pasar Ratu. Gak ketemu. Pengajian berikutnya ditagih, Mbak,
nggak ono. Harus diselesaikan ini. Kalau begini, iyo, pikir namanya pasar maling ngono kromo. Nangkane mbak, aku mulai subuh sampai isya di pasar Ratu mbak nggak ketemu. Itu harus diselesaikan. Memang memaafkan itu yang paling dibenci sama iblis. Sebab orang memaafkan jaminannya kan surga. Nah kalau kita memaafkan orang lain nggak akan muncul nih iblis. Kan justru makanya kita masuk neraka. Makanya kenapa kalau ada orang pertengkaran itu makanya memaafkan dia karena bisikan iblis. Ini ada contoh ini kejadian nyata ini. Kejadian ini sekitar 40 tahun yang lalu. Waktu masih masa sekolah ini, masa sekolah, kemudian si A dan si B ini berantem sampai nyonyor-nyonyor sampai berdarah-darah ya, ceritanya waktu itu. Orang tua ini terpanggil, kedua belah pihak, ada kepala sekolah, ada suster waktu itu karena ini di gereja ya cerita ini, ada susternya, terus ada BP, ada BK, jadi ada badan, ada dulu namanya BP, badan konseling seperti itu ya. Suruh damai, ini kejadiannya kelas 2, udah damai, udah selesai, nggak ada masalah. Kelas 3 lulus, sama-sama lulus anak dua ini. Udah berteman lagi, udah akrab lagi, lulus semprotan baju, tanda tangan dan sebagainya. 25 tahun kemudian WA-nya bunyi, kling 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 kling, reuni akbar. Apa yang terjadi? Ketika bertemu, setan iblisnya dia mau kon mosok lali bariku. Iku asing itu nih awakmu sampai itu digaring gak jelas misalnya ya. Jadi ada saja supaya apa? Timbul makanya lagi kan. Padahal sudah selesai. Nah itu kerjaan iblis. Karena begitu kita lupa memaafkannya, balik lagi berarti. Belum tentu kita akan diampuni Allah. Makanya gampang memaafkan. Jangan dia kayak, oh lah tikumah, kaiso. Jangan. Kalau sebab, oh pantas sih sabar. Itu saya tanda silat kerudungan. Jangan. Kita maafkan. Yang ketujuh, nasuha. Iya nasuha. Nasuha itu sungguh-sungguh, bukan tomat. Kan 7. Pertama karena Allah, kedua menyesali, ketiga berjanji tidak mengulangi, yang keempat sebelum terus sampai kerongkongan, yang kelima kalau menyakit sesama selesaikan, yang keenam sebelum matahari terbit dari jadi semua sebelum matahari terbit dari semua tobat diterima. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, pintu tobat ditutup sama Allah. Ya. Yang ketujuh nasuha. Nasuha itu sungguh-sungguh, bukan tomat. Tahu tomat? Tartobat umat itu namanya beti. Amalan yang ketiga. Jadi amalan yang pertama tadi apa? Muhasabah kan? Romawi 1 amalannya ada 4 nih. Nomor 1 muhasabah. Nomor 2 tobat. Yang ketiga, setelah kita tadi muhasabah, menjumpai kekeliruan, kesalahan, kemudian kita sudah bertobat, maka Allah minta yang ketiga ini supaya melakukan perubahan kebaikan. Karena ayatnya wa tandur nafsu ma khadamat ligat. Apa yang kamu lakukan dan apa persiapan ke depan. Maka Allah minta kita untuk hijrah. Muhasabah, taubat, hijrah. Apakah kita harus pindah rumah setiap tahun? Semut kali ganti-ganti leng. Bukan berarti pindah rumah, bukan, tapi perubahan sikap perilaku. Dari malas menjadi rajin, hijrah. Dari enggan menjadi sungguh-sungguh, hijrah. Dari maksiat ke taat, hijrah. Dari kegelapan ke terang, hijrah. Banyak hijrah. Maka dulu gak pernah rawatib, sekarang rawatib, hijrah. Dulu puasa cuman sunnah, cuman wajib aja Ramadan, sekarang nambah sunnah, hijrah. Infak sedekah setiap hari 2.000 rupiah. Kenapa? Itu koma, blebes itu, blebes. Ayo infak sedekah juga hijrah. Gimana cara hijrahnya? Buka surat 25 ayat 67. Waladina anfiqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Boleh dibaca sebenarnya?
Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula tinggi, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Nah, harus berubah. Oh, coba di orang yang alasannya itu kok apa? Blebes. Dikira rezeki 1 juta 2.000, hasil lagi 5 juta 2.000. Enggak, tapi ketika lapang mana tengahnya, ketika sempit mana tengahnya, begitu. Jadi kalau bawa dompet nih, kota infak lewat. Kota infak lewat, apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur. Supaya dilompatin. Enggak ya, langsung buka dompet. Kebetulan ini di dompet isinya 5.000, 10, 20, 50, 100 masing-masing 1 lembar. Yang mana dimasukkan? 20 yang benar. Gitu. Ibu-ibu mbak dompet tapi bukan dompet besar, dompet belonjo. Yang pakai red sleting tuh. Dulu bekasnya tempat anting-anting. Nah. 1.000, 2.000, 5.000, terus 10, 20. Yang mana dimasukkan? 5.000 gitu loh. Malah ada kota infak sudah di depan, suwi sampai sebelah sini, suwi ini. Ngapain? Golek orangnya welek. Parah. Ketok ini orangnya welek, enggak diwedi. Maka harus berubah semua itu. Puasa juga berubah. Dan puasa ada puasa sunnah yang setiap pekan, yakni Senin Kamis. Ada yang setiap bulan namanya Ayyamul Bid, ada yang setahun sekali, ada 3 yang setahun sekali. Syawal, Arafah, Asyura. Ini semua masuk hijrah. Dan Allah punya janji yang luar biasa orang yang mau berubah, mau menyiapkan kehidupan di depan. Buka surat 4 ayat 100. Wa may yuhajjir fi sabilillahi yahjid fil ard muraghaman kasira wasya. Siapa yang berhijrah dalam Allah, saya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rusuli summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Tuh, dahsyat kan, orang hijrah belum sampai tuntas hijrahnya sudah dilengkapkan sama Allah. Ya, maka ini amaliyah yang harusnya kita lakukan di bulan Muharram atau setiap ada perubahan ganti tahun. Muhasabah, taubat, hijrah. Yang terakhir yang keempat, wa du'a'u khairukum minallah. Senantiasa meminta hanya kepada Allah dalam kebaikan, ya. Jangan minta sama yang lain, minta sama Allah. Minta ada masalah sama jangan kiai ustaz, Allah dulu. Nanti Allah yang pilihkan kiainya. Iya. Nah kalau kita langsung ke kiai, kan ngomong panjang, Pak Yai saya ada masalah, tahu? Kiainya jawab, masalah kulo, lu temen itu, nggak cekek sana. Lalu bagaimana cara Allah? Diletakkan di surat 9 ayat 71. Itu cara Allah. Jadi setelah kita sambat sama Allah, baru Allah menjalankan ayat ini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamkumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi yang minta tolong sama yang nolong, dua-duanya dikasih rahmat Allah. Dan itu Allah yang pilihkan nanti ustadznya siapa, kiainya siapa gitu. Ada contoh udah 5 tahun yang lalu terjadi pada diri saya 5 tahun yang lalu.
Pada waktu itu ada yang datang ke rumah, saya mau ke Surabaya, ya seperti tadi, saya berangkat tadi jam 7:30, tapi karena kondisi, saya berikan jam 9 sampai sini, ternyata 9:15 baru nyampe. Nah, saya udah mau berangkat, ada yang datang, Ustaz mau konsultasi. Waduh, saya ada amanah janji di Surabaya, lain kali juga telepon lah gitu. Tolong Ustaz, saya sudah jauh-jauh. Dari mana? Saya dari Gempol. Dari Gempol ke Manyar Gresik. Kasihan juga. Terus saya bilang, sudah sambat sama Allah. Loh, pakai sambat? Iya. Loh, jenengan kan Ustaz, belum tentu. Masalah apa ini? Terus dia bilang, ini Ustaz tolong carikan istri. Loh, waktu itu saya duduk. Terus saya bilang, cari yang cantik ya? Iya Ustaz. Pintar? Iya Ustaz. Soleha? Iya. Kaya itu. Nemu ngono tak dewi Mas kata. Itu dia. Makanya kalau sahabat sama Allah pasti ditemukan yang benar. Mungkin ditemukan kiai yang santrinya banyak kan gitu. Gak sahabat sama Allah keliru dia gono setan. Podo golek itu kan gitu. Nah maka serahkan segala urusan kepada Allah sebagaimana firman Allah di surat 40 ayat 44, wa ufawidu amri illallah innallaha basirun bil ibad. Ya. Setelah Allah akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu, aku menyerahkan urusan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tuh, jadi kalau ada masalah itu serahkan kepada Allah, ya. Udah selesai materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita diskusi sampai 10:30. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan disampaikan berusaha tadi semuanya ya, mulai dari apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini dan khususnya di 1448 Hijriah. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. 1, 2, 3, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dua pertanyaan Ustaz. Ya, saya jawab dua pertanyaan. Pertama, pernah juga yang bertandingnya untuk wanita itu kan bertangkap. Itu gimana triknya untuk menghindari atau supaya tidak terlalu atau banyak? Baik, buka surat 49 ayat 12. Dijawab Allah di sana. Ketemu? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak prasangka. Sesungguhnya sebanyak prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi tipsnya kata Allah apa? Kata Allah amrat tanibu katsiran minadh-dhani. Jangan berprasangka, itu satu. Terus yang kedua, jangan apa? Ba'da ismu wala tajassu wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan menggunjing. Jadi enggak usah dibicarakan lagi yang sudah-sudah. Terus jangan cari-cari kesalahan orang lain. Itu tipsnya. Kemudian yang kedua, suruh tobat kan? Suruh tobat terakhir. Ya udah tobat. Nah, udah itu tipsnya. Terus keluar dari grup di Dewan Gibain, ha? Biarin dikira sombong, yang nolokkan manusia bukan Allah. Tiru itu Pak Usman. Kenapa Pak Usman? Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya kenal, tapi tidak pernah ketemu. Usman bin Affan, sahabat radhiyallahu anhu, itu kalau diolok-olok di ini tuh nggak pernah gubris. Dia bilang mau Allah mau tidak ngurus, yang penting nggak diolok-olok Allah, ya nggak dibenci Allah. Itu Usman, itu Khalifah Usman seperti itu, ya ikuti. Ya itu Umar itu juga tukang mendem di loy-loy gak ngurus. Begitu Allah yang marahi di surat Al-Maidah baru berhenti minumnya. Sebelumnya saya buka botol terus itu. Ya, yang kedua, kenapa tidak tiga? Dianya piring, ya. Itu kan.
Saya masalah keluarga atau aib keluarga itu gimana? Apa dosanya? Nggak ada dosa. Itu termasuk tarbiyah, pembelajaran. Boleh. Yang kemarin mau tanya. Mencari solusi. Kan mencari solusi. Jadi gini, gibah itu boleh, tapi ada yang dibolehkan gibah itu. Pernah kan saya sampaikan di sini ya? Belum. Tulis. Ada 7 gibah yang dibolehkan. Gibah itu apa artinya? Membicarakan orangnya nggak ada di tempat. Itu namanya gibah. Kalau membicarakan orangnya ada, itu namanya pengumuman. Gibah yang dibolehkan, 1. Karena terdolimi, itu boleh. Namanya tadalu. Bahasa syar'inya tadalu, terdolimi. Tolong buka surat 4 ayat 188. Ya, surat 4 ayat 48. La yuhibullahu itu. Wahya Rabbil mu'minal. Nah, ini boleh. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan. Loh, 148. Tadi saya berapa? Oh, slip of the tongue. 148. 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus orang kecuali oleh orang yang dizalimi. Tuh, jadi kalau dizalimi boleh. Contoh nih, Pak Polisi, rumahnya kerampokan ya, dia punya CCTV. Terus dia datang, Pak Polisi mau lapor. Apa Bu? Nggak jadi Pak Polisi, nanti gibah. Kata polisinya, Ibu obatnya sudah diminum. Itu boleh. Boleh disampaikan, orangnya nggak ada, tapi tahu kita siapa pelakunya. Nah itu. Jadi kalau tetap dolimi, boleh digibahkan. Ya, disampaikan gitu. Terdolimi tapi ada unsur hasadnya itu gimana Ustaz? Kan ada yang orang dari ini tapi ternyata ada unsur hasadnya supaya orang yang diomongin itu nggak suka dengan Ya nggak apa-apa, kan ada didolimi itu. Boleh, kan ada karena didolimi, boleh. 1, 2. Jadi pertama tadalu. Yang kedua, untuk urusan amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Itu nggak benar, itu menteri itu mungkar dia itu boleh dibicarakan karena ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, karena meminta fatwa boleh. Contoh nih ya, ini saya ambil dari Bukhari sama Muslim. Yang Bukhari ya, yang Bukhari. Yang Bukhari itu datang Hindu datang ke Rasulullah. Ini yang Bukhari, yang hadis Bukhari. Hindu datang ke Rasulullah bilang begini, ya Rasulullah, suami saya Muawiyah ini medit meleki, pokoknya urusan keluarga tuh. Tapi kalau untuk kesenangan dia, burung, sangkar itu loyal untuk jutaan dan untuk anak. Kata Rasul, kalau ada suami seperti itu, maka boleh diambil uangnya. Ya, mungkin saat tidur, nggak bisa, ditaruh bawah bantal. Saat mandi, dibawa ke kamar mandi coba ini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka boleh markup, boleh markup. Jadi kalau tadi beli buku anak-anak 3 juta, boleh bilang 5 juta. Kalau suaminya seperti itu ya. Tapi kalau suaminya soleh, dermawan, dibujui, masuk neraka sampai. Nah, jadi meminta fatwa. Dalam hal ini yang menggibah siapa tadi? Hindu. Cerita tentang suaminya kepada Rasulullah. Nah, sekarang yang Muslim nih, yang Muslim. Datang Fatimah binti Qais. Ketemu Rasul. Dia bilang, Rasulullah, saya dilamar 2 orang.
Abu Jaham dan Muawiyah. Yang mana ya Rasul? Rasul bilang Abu Jaham ini ngamuan, main tangan, tapi ya baik, cuma nempelin gampang. Jadi kalau istrinya minta uang ditempelin dulu, tapi dikasih, ditempelin kasih. Terus kalau yang lain ini miskin, tapi dia penuh kasih sayang, kerja keras gitu. Pilih mana? Waktu itu, ya berarti ini yang menggibah siapa? Datang kan Fatimah binti Qais ngomong sama Rasul dilamar 2 orang. Terus Rasul bilang Abu Jaham itu saya tahu perilakunya kasar, main tangan gini-gini. Kalau ini berarti yang menggibah siapa ini? Rasulullah. Boleh karena dia minta fatwa. Nah terus akhirnya atas penjelasan Rasul, Fatimah binti Qais memilih Muawiyah. Gitu. Tapi orang sekarang lucu, datang ke ustaz saya dilamar 2 orang. Kebetulan ustaznya kenal. Oh, si fulan ini suka nempeleng. Jadi kalau minta uang nempeleng dulu. Gini, saya kira nggak masalah ya Ustaz ya, kalau satu lembaran 10 juta. Saya mau gitu. Mas 5 juta, plak, dia dikasih. Pak gue plak dikasih. Saya kira nggak masalah ya Ustaz ya, plak 50, plak 25 itu. Mau belum? Jadi mau minta fatwa boleh. Yang keempat, untuk mengingatkan bahaya. Boleh. Karena dalam kondisi bahaya, boleh digibah. Mbak, jangan lewat sana, Mbak. Di sana banyak orang-orang minum. Itu si pulang minum di sana, buka ini. Banyak kemacetan. Itu boleh digibahkan. Karena mencegah bahaya. Yang ke-5. Pengenalan. Pengenalan boleh. Pengenalan boleh. Jadi gini. Pak Fulan, beliau ini begini-begini. Jadi nanti beliau akan menjadi ketua RW kita. Boleh. Itu boleh digibahkan. Ya, menceritakan calon-calon itu boleh. Itu gibah itu. Tapi untuk pengenalan. Yang ke tarbiyah. Tarbiyah, pendidikan. Guru-guru itu gibah semua itu. Thomas Alva Edison, loh, gak ada dibicarakan itu. Einstein, gibah semua itu. Orang yang gak ada dibicarakan. Kan hukum gibah itu membicarakan orang yang gak ada. Itu boleh. Yang terakhir, yang ke-7, dakwah. Saya dari tadi gibah siapa aja. Rasulullah tak gibah, Utsman tak gibah, Umar tak gibah. Gibah siapa? Banyak saya gibah tadi. Fir'aun baru tak gibah kabeh. Ini karena dakwah boleh. Nah tuh, jadi kalau ada memenuhi 7 itu boleh. Dah, terjawab? Ya, yang lain dari ibu, benar? Ya. Tolong dibantu mic-nya. Waalaikumsalam kita bila bisa memaafkan orang yang mendolimi kita, meskipun itu ya, bahkan orangnya susah untuk ditemui itu boleh kita maafkan. Boleh. Susah ditemui kita sudah boleh maafkan. Ya. Gak usah. Nanti yang masalah orangnya. Orangnya belum minta maaf nanti punya masalah daripada masalah orangnya. Kitanya selesai. Ya Allah saya maafkan dia. Betul-betul saya maafkan, saya ikhlas. Udah selesai. Ya, lagi gimana? Harus disampaikan. Apa? Kalau ketemu, Mbak, sampai sudah saya maafkan atas kesalahan boleh. Ya. Dan biasanya ngamuk-ngamuk itu orang yang ditagih utangnya. Iya. Misalkan Boleh. mengingatkan seseorang, dia pernah dulunya bercerita misalnya saya ya misalnya, terus saya tuh mengingatkan hanya untuk mengingatkan, tapi orangnya Penerimaannya. nanti Oh. aja kalau itu gimana Ustaz? Kalau orang punya utang sama kita ya, bolak-balik ditagih, nggak bayar-bayar. Coba buka Al-Baqarah 280. Al-Baqarah 280. Kalau ditagih-tagih terus bolak-balik, nggak bisa. Apa kata Allah? Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah
Wa anta sodaku, lihat, wa anta sodaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi orang yang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tengah waktu sampai dia melakukan lapangan. Kamu bersedekah, bebaskan hutang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui. Baiknya Tuh. Jadi kalau bolak-balik ditagih gak iso, sedekahkan. Lo ikhlas, nanti sama lo ditukar lo. Tukarnya di mana? Surat 57:18 itu tukarnya. Jadi kalau kita ditagih gak iso, kalau bolak-balik gak iso, sedekahkan aja udah. Saya pernah memberi kajian seperti ini, langsung ada yang pingsan. Kenapa? Temennya utang 400 juta gak bayar-bayar. Dengar ayat ini suruh sedekahkan, langsung semaput dia. Pingsan. Padahal ditukar Allah. Karena kalimat Allah begini, innal musaddiqina wa musaddiqati aquluha qardan hasanan yud'afu lakum wa lakum ajrun karim. Coba terjemah. Orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang terbaik, akan dilipat gandakan. Ditukar nanti sama Allah yang 400 tadi itu. Hak Allah yang janji itu. Dan masih dapat jaminan surga lagi. Jaminannya surga dua loh, di dunia ditukar jaminan surga. Tinggal sekarang kita berani nggak atau yakin nggak sama Allah? Harus yakin dong kita takwa pada Allah. Hah? Boleh. Sudah, nggak usah bayar. Sudah aku sedekahkan. Saya begini. Ini tanpa mengurangi riak ya, tanpa mengurangi. Saya nggak ada riak, wallahi nggak ada riak. Begini, ini jujur nih. Pada waktu sebelum COVID ya, itu banyak sekali saya diberi amanah Allah ya, banyak sekali diberi amanah Allah sehingga tabungan saya residu itu banyak. Dan saat itu banyak teman yang datang, Mas aku dulu, Mas nangis ini, ya udah pakai dulu. Udah semua ada datang, Mas ya sudah pakai. Begitu COVID, masjid tutup, kajian tutup, gak ada buka 2 tahun. Saya itu nagih kan, karena uang saya dipakai mereka. Saya sering disemeni. Kok lu ngebacot? Kok di sini loh? Aku sama saya nih, ya Allah. Terus akhirnya apa saya? Saya bilang gini sama Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku tagih janjimu. Saya bilang gitu sama Allah. Saya datangin lagi mereka yang kamu apa itu lunas sedekah saya. Bisa berapa saya lunas? Saya lunaskan semua. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada saja orang datang, Ustaz, saya kan pas jual motor, saya sampai jual motor tuh. Benda itu saya jual, semua saya jual itu hidup. Tapi ketemu orang. Ustaz ngomong, saya ikhlaskan berapa itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa, saya ikhlaskan. Udah. Bukan kamu akan keberatan itu. Enggak, itu sekarang saya sudah janji, kalau saya tagih, udah ikhlas, selesai hutang. Saya gitu kan. Apa yang terjadi? Ada orang tiba-tiba, Ustaz mau dijual motornya. Iya. Jangan dijual Ustaz, kawan. Minta nomor rekening. Minta apa? Ditransfer saya. Gak lama ada lagi orang minta tolong sama saya kondisi COVID, dikasih lagi saya. Sampai uang yang saya pakai, uang yang dipakai itu, uang yang dipakai teman-teman saya itu sekitar 98 jutaan. Yang dipakai itu. Saya dikembalikan Allah 450 juta. Itu dari banyak cara Allah mengembalikan hak. Oh iya, kan Allah bilang kuntum khairul lakum. Kalau kamu, oh iya itu namanya belum. Allah bilang apa tadi? As-sodaku khairul lakum. Kalau kamu tahu bu sodakokan itu jauh lebih baik. Kan Allah bilang lebih baik. Betul kan? Kenapa? Nanti ditukar Allah. Nah kita tuh kan takutnya iya Pak. Nah itu loh. Kalau iya Pak berarti tidak yakin sama Allah. Makanya kalau minta sama Allah itu jangan gini, ya Allah kalau boleh. Dijawab Allah, tidak boleh. Sama Allah tuh minta aja, ya Allah minta. Kayak saya itu, ya Allah saya tagih janji, saya akan ikhlaskan, saya minta tukar. Ditukar.
Gitu. Nagih. Iya, nggak apa-apa. Kan Allah bilang pinjaman. Iya. Allah bilang pinjaman. Kalau kamu sedekah itu seakan-akan aku hutang. Hutang itu hukumnya ngemplang, nggak diwedi. Hutang wajib mengembalikan. Maka Allah mengembalikan. Dan hanya Allah yang boleh berlebih-lebih mengembalikan. Cukup? Alhamdulillah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ustaz Ya. tanya tentang tadi saya ada kasus yang suami yang pelit. Tadi kan di top up. Boleh. Maksudnya itu hadis itu. Ya. Ya. Seandainya ini memang cerita sama saya, memang benar. Dia memang pelit banget suaminya, terus dia ngambil tanpa sepengetahuan. Boleh, Rasul bilang suruh ambil. Kalau bisa ambil, ambil. Kalau nggak bisa, markup. Jelas hadisnya. Jadi kalau suaminya tuh melejit, boleh dicoret. Boleh. Ya. Ya. Yang kedua, dengan kasus yang kondisi sekarang ini ya, istilahnya pendolimi rakyat, itu bagaimana dengan demo-demo itu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Yaitu dia nggak bisa dimanggil. Kita memaafkan, oke. Tapi dia nggak dapat ampunan loh sama Allah. Kalau dia tidak menyelesaikan, jadi dia harus menyelesaikan baru dapat ampunan. Jadi begini, kita memaafkan selesai. Bukan begitu. Lah enak koruptor lah. Bukan, nggak bisa. Dia harus mengembalikan karena hukumnya menyelesaikan. Kalimat Allah kan menyelesaikan urusan dengan sesama. Jadi kalau dia kembalikan. Cuma minta maaf, menyesal. Oh ya nggak bisa. Nggak bisa. Harus mengembalikan, ya. Alhamdulillah. Jadi nanti kapan-kapan minta lagi deh. Kalau kita ada waktu lagi kita ngaji lagi, ya, ya. Kita tutup dengan doa kawan-kawan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.